Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita kembali tentang orang terkaya Palestina turun gunung ikut perang melawan Israel. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua. Dan sedekah juga bisa merubah hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Hubungan Israel-Palestina kembali memanas. Kelompok Hamas yang berjuang atas kemerdekaan Palestina melancarkan serangan bersenjata terbesar ke Israel dalam beberapa tahun terakhir Sabtu. Militer Israel pun membalas serangan tersebut dalam skala besar dan mendeklarasikan perang terhadap kelompok Hamas. Pertempuran pun tak terelakkan yang membuat korban jiwa di kedua pihak saling berjatuhan. Aksi ini lantas menambah panjang catatan konflik berdarah di kawasan tersebut yang sudah terjadi sejak 70 tahun silam. Sekaligus menggagalkan upaya perdamaian yang beberapa kali diutarakan, termasuk yang dilakukan oleh salah satu tokoh bernama Munib Al-Masri, pengusaha dan orang terkaya di Palestina. Terusir dari tanah air, Munib Al-Masri lahir di Nablus, Palestina tahun 1934 dari keluarga berada. Bapaknya yang meninggal saat Munib berusia 1,5 tahun adalah seorang pedagang emas yang banyak bermitra dengan pedagang lain di luar negeri. Dia kemudian tumbuh besar bersama ibunya dan hidup di Palestina sampai usia 18 tahun. Sepanjang hidup di sana, dia sempat menjadi saksi mata saat David Ben-Gurion memproklamasikan negara Israel pada 14 Mei 1948. Bukan cuma itu, dia juga menjadi saksi sekaligus korban atas pertempuran pasca proklamasi. Di usia 14 tahun, dia menyaksikan bagaimana Nablus yang sebelumnya damai dan tenang berubah menjadi area pertempuran. Dia bersaksi sering menyaksikan pilot pesawat tempur Israel menjatuhkan bom di kawasan tempat dia tinggal. Rumah-rumah menjadi hancur. Korban jiwa juga terus berjatuhan. Atas peristiwa ini, bibit balas dendam dari dalam dirinya mulai muncul. Sambil berdiri di tempat penampungan, saya memutuskan untuk menjadi pilot pesawat tempur di Angkatan Udara Palestina agar saya bisa melawan Israel, kata Munib kepada Wharton School of University of Pennsylvania. Hingga akhirnya, situasi yang makin tidak kondusif membuat Munib terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya. Bermodalkan uang saku 400 US dollar, tepat di tahun 1952, dia pergi ke Beirut, Lebanon, untuk melakukan perjalanan panjang via kapal laut menuju New York, Amerika Serikat. Di Paman Sam, Munib perlahan mulai menata kehidupan baru. Dia tercatat berkuliah jurusan perminyakan di Universitas of Texas pada 1955. Lalu setahun kemudian melanjutkan studi geologinya di Southern University. Setelah banyak belajar di Amerika Serikat, Munib kembali ke Timur Tengah untuk mendirikan perusahaan pengeboran mineral dan air bernama Engineering dan Development Group (EDGO) yang berbasis di Amman, Yordania. Belakangan, perusahaan itu sukses membuat nama Munib naik daun. Dia dikenal sebagai ahli yang mampu menemukan sumber air di wilayah Timur Tengah yang kering kerontang. Dari sini, dia mulai kaya raya. Meski begitu, kekayaannya tak membuatnya terlena dan melupakan tanah kelahiran Palestina. Dia masih teringat soal cita-citanya menjadi pilot pesawat tempur buat membalas kebingasan Israel. Namun, akibat takdir membawanya menjalani profesi pengusaha, dia memilih berjuang lewat cara lain.
berjuang. Hajar Israel meski tak mudah. Setelah sukses berkarir dan malang melintang di sektor industri Timur Tengah, dia memutuskan kembali ke Palestina pada tahun 1993. Dia bersama ekspatriat Palestina dan lain mendirikan Palestina Development and Investment (PADICO). Dalam situs resminya, PADICO berupa membangun dan menghadirkan investasi di Palestina yang bertujuan membangkitkan perekonomian nasional di tepi barat dan jalur Gaza. Kelak, perusahaan itu adalah otak di balik kehadiran bursa efek Palestina dan juga hadirnya investasi asing dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Bagi Munib, pendiri PADICO adalah perjuangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan bangsa. Jika itu tercapai, maka masyarakat Palestina bisa menemukan kemerdekaannya. Jika Tuhan mulai memberi kekuatan, saya akan bekerja untuk mengembangkan perekonomian Palestina guna menemukan solusi terhadap masalah pengangguran yang meluas. Setiap kali saya berhasil mendapatkan pekerjaan untuk warga Palestina, saya dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan, kata Munib kepada Ynet News. Sayang, upaya itu tak mudah. Kemerdekaan Palestina sebagai isu sensitif membuat otoritas Israel bereaksi keras. Tak jarang jalur perdagangan dan industri PADICO ditutup otoritas. Atas dasar inilah, kepercayaan terhadap investor menurun dan tak mudah mengajak lagi mereka. Dan ini memang terbukti ketika upaya PADICO mulai terlihat. Mengutip Arabian Business, ini bisnis PADICO, kemudian banyak yang mendek. Hotel-hotel sepi, banyak pabrik yang ditutup. Singkatnya, semua itu tak memberi keuntungan. Meski begitu, Munib tetap menjalankan perjuangannya ini. Bisnis PADICO adalah patriotisme, bukan keuntungan. Oleh karena itu, kita harus memikat orang kaya Palestina untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Tutur pria yang menginvestasikan lebih dari 20 US dollar dari uangnya sendiri buat ekonomi Palestina mulai berbuah manis. Upaya PADICO dan Munib mulai membuahkan hasil. Uang pribadi yang dikeluarkan Munib sebagai pembantu rakyat Palestina. Situasi Amerika University of Beirut menuliskan, Munib telah menjadi filantropis terkenal lewat Masri Foundation. Dia sukses membantu ribuan orang dengan menyediakan obat-obatan gratis, sekaligus membangun kembali rumah yang sudah dihancurkan Israel. Selain itu, dia yang juga pendiri berbagai universitas di Palestina, membantu operasional rumah sakit dan memberi beasiswa sekolah ke anak-anak Palestina. Puluhan ribu juga warga sudah dipekerjakan olehnya. Semua itu pada akhirnya membuat Palestina kembali hidup, meski berulang kali dihajar habis-habisan oleh Zionis Israel. Sumbangan jutaan dolar dari uang pribadinya pun tak membuat Munib miskin, sebab perusahaannya, Edco, tetap menjadi mesin pendulang uang bagi dirinya. Meski tak diketahui beberapa pasti kekayaannya, melihat sumbangsih dan kepemilikan rumah mewah membuat Munib Al-Masri dinobatkan sebagai orang terkaya di Palestina. Sekarang perusahaannya PADICO telah menjadi perusahaan investasi besar di bawah kepemimpinan keluarganya. Bashar Masri mengutip Forbes, Bashar Masri kini sedang mengembangkan kota terencana pertama di Palestina, Rawabi City, yang dibangun dari uang pribadinya. Tercatat perusahaan sudah mengelola dana 815 juta US dollar atau 12,7 triliun untuk membangun sektor finansial, energi, industri hingga properti. Semua keuntungan itu dialihkan untuk kemaslahan rakyat Palestina. Meski tak berjuang menjadi pilot pesawat tempur, Munib pada akhirnya sukses berjuang lewat caranya sendiri, bisnis dan investasi. Dalam wawancara ke Ynet News tahun 2002, dia mengaku sudah puas melakukan itu semua
dan hanya perlu menunggu waktu untuk melihat Palestina merdeka. Kini, dia sudah berusia 89 tahun. Kepada media, ia terus mengaku sedang menunggu Palestina mendekati meski harap itu selalu tertutup awan hitam. Itu adalah sebuah cerita tentang orang terkaya di Palestina yang membantu perjuangan orang-orang Palestina sampai merdeka. Nantikan cerita-cerita selanjutnya di sini. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.